Halo guys, kita ketemu lagi di WeHop, Work Podcast Employee. Teman-teman, yang mesti kita ketahui adalah belakangan ini jumlah pengguna internet di dunia khususnya ini melonjak secara drastis, khususnya setelah kita melewati masa-masa pandemi. Jadi sampai saat ini terakhir saya cek ada sekitar hampir 5 miliar pengguna internet. Dan dengan kondisi tersebut tentu sama-sama kita ketahui ya bahwa perusahaan kita ini kan sebelumnya perusahaan yang konvensional dalam menjalankan proses penjualan, yaitu kita melakukan direct selling yang dimana sales yang ada di cabang akan datang langsung ke pelanggan-pelanggan yang ada di tempat kita. Nah, pada kesempatan ini khusus kami undang sahabat teman-teman kita ya. Saya akan kenalkan guest star kita yang sudah kita undang dan sudah ada di tengah-tengah kita. Namun sebelum saya kenalkan ke teman-teman semuanya, di sini tentunya saya nggak sendiri ya. Saya di sini berdua dengan salah satu host kita ya. Dan ini pertama kalinya ya dia jadi host di podcast WeHop. Langsung aja saya kenalkan, ada Kak Neta di sebelah kanan saya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, hari ini aku menjadi salah satu host yang juga mendampingi Pak Junaibi. Aku adalah Neta, bagian dari HRBP. Oke, thank you Neta. Nah teman-teman, Neta ini boleh dibilang belum lama ya join di WUK ya. Tapi keinginan dia untuk mengenal WUK lebih dekat ini semangatnya luar biasa. Salah satunya Neta ini ingin sekali mendampingi saya menjadi host podcast di pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini sudah ada di tengah-tengah kita ya. Yang pertama ada Kak Listi dari Online Sales ya. Kemudian juga ada Kak Gita ya. Dan kemudian juga ada Kak Vivi. Seperti itu. Boleh dong kita kasih applause buat guest star kita. Baik, teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih tamu-tamu kita ini nggak gugup ya, karena mereka bilang kalau di kamera pada saat online live streaming dengan kondisi diundang podcast itu kayaknya beda deh Pak Jun. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita perhatiin aja ekspresinya mereka gitu ya. Mereka gugup atau enggak. So, gimana nih teman-teman kabarnya? Baik. Dari Lisi dulu deh ya. Oke, Gita gimana? Oke, baik. Oke, baik. Nah, Kak Vivi. Luar biasa. Spesial nih ya, kalau untuk Kak Vivi tuh dia agak beda ya. Jadi kalau ditanya kabar tuh dia senyum dulu, dia jawab luar biasa. Karena apa? Ya belum lama ini dia ini belum lama ini dia menikah ya teman-teman dengan pujaan-pujaannya gitu. Oke, Kak Vivi pulang ke Indo kapan Kak Vivi? Setelah resepsi? Akhir Februari kemarin. Akhir Februari kemarin ya. Ini sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ya Kak Vivi, Kak Listi dan juga Kak Gita udah meluangkan waktu. Nah, mungkin banyak ya teman-teman kita yang belum kenal gitu ya Neta. Di sesi awal ini bolehlah kita sedikit tahu gitu ya. Profiling masing-masing seperti itu ya. Kalau Kak Listi boleh tahu ya, Kakak join di sini itu sejak kapan sih? Dan pada saat join itu sebagai apa? Oke, halo perkenalkan, aku Listia. Aku join dari tahun 2024 lalu. Tahun di 2024. Bulan Juli. Jadi, Bulan Juli, ya, oke. Hitungannya masih newcomer sih sebenarnya. Newcomers. Yes. Dan aku di sini sebagai supervisor online retail dan handle 4 brand. Handle 4 brand. Wow, kita kasih applause dong untuk Kak Listi ya. Oke, dari bulan Juli tahun 2024. Selanjutnya Kak Gita, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, aku Gita. Aku host live stream. Join di WUK ini dari bulan September 2022. Aku pegang brand Samono dari awal sampai sekarang. Oke, brand Samono. Thank you Kak Gita. Next, the only one ya. Kak Vivi silakan. Kenapa ketawa? Oke, halo guys. Jadi aku Vivi ya. Aku bergabung di WUK itu dari tahun 2017 Agustus sampai sekarang gitu. Jadi awal aku kesini itu aku cuman admin biasa doang. Nah sekarang itu aku handle-nya itu KOL dan juga live streaming di online retail ini sebagai SPV. Wow, kita kasih applause.
Iya. Nah, tadi kita dengar ya Kaneta ya. Iya. Jadi ternyata masing-masing profilingnya beda-beda ya. Kalau Kalisti itu lebih ke operation, sedangkan kalau Kak Gita itu justru malah pelakunya ya. Iya. Di live streaming langsung Betul. dan pada kesempatan ini brandnya Samono ya. Jadi brand Samono salah satu brand kita yang sedang berkembang ya teman-teman. Dan belum lama ini Samono itu mendapatkan satu penghargaan yaitu Super Brand ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman cari tahu tentang Samono, itu adalah salah satu produk rekomendasi kami gitu ya. Dan selanjutnya tentunya ada Kak Vivi ya, yang betul-betul mengorganize bagaimana sesi live streaming ini bisa berjalan dengan baik kayak gitu ya. Oke, thank you so much. So boleh sedikit dijelasin ya, kalau dari sisi operation itu apa sih tugasnya Kak? Oke, jadi sebagai supervisor di online retail, hal pertama yang harus dikerjakan adalah memanage stok. Stock Manage cycling stock. itu sangat penting karena kita tidak mungkin bisa berjualan tanpa stok. Yeah. Itu yang pertama. Forecasting juga sangat penting. Kemudian kita juga melakukan data analisa setiap hari dan juga misal ada penurunan, dia reasonnya kenapa, dan kemudian sudden action plan-nya what we need to do. Oke. Kemudian kita akan evaluasi. The next part is what's the result. So Oh. we need to follow. Jadi bahasa Inggrismu ya, nggak apa-apa ya. It's okay. Ya. Jadi we need to follow step by step and by the SOP as well. Seperti itu. Oh, oke. Ya memang salah satu acuannya adalah SOP ya teman-teman. So tadi Kalisti jelasin ya bahwa operation itu betul-betul menjadi salah satu bagian yang sangat krusial ya. Sebab live streaming tanpa adanya operation itu ibaratnya sepatu itu hanya sebelah gitu ya. Nah kondisinya mereka yang memanage stoknya bagaimana, kemudian mereka juga yang make sure gitu ya ketika produk ini di dalam sesi live gitu ya, itu betul-betul mesti sesuai gitu ya. Apakah masuk ke showcase-nya? Gitu. Showcase-nya seperti itu ya. Jadi betul-betul peran yang sangat krusial. Kalau Kak Gita tadi kan sebut salah satu pelaku di live streaming ya. Iya. Berarti Kak Gita yang lebih banyak di depan kamera, kemudian lebih banyak interaksi di di platform digital kita Iya. gitu ya. Boleh diceritain prosesnya seperti apa sih kalau di live streaming itu? Proses apa ini? Penjualannya atau pendekatannya sama viewers? Boleh pendekatannya? Kalau pendekatan sama viewers sih awal-awal misalnya baru mulai live itu kita nggak langsung spill produk, kita tanya-tanya dulu. Ini yang baru pada gabung ada dari daerah mana aja nih, karena biar kita tahu gitu loh jangkauan live stream kita tuh ada dari mana aja gitu Oke. kan. Terus sebelum kita masuk ke produk, misalnya, tapi tergantung juga sih lihat kondisi karena kan kita nyesuaiin sama viewers. Kalau emang viewers maunya langsung kita spill produk, secepat mungkin kita harus kasih produk yang dia mau supaya dia itu buru-buru mau check out gitu. Oh, I see. Berarti itu juga menjadi salah satu kunci sukses ya dalam Iya. penjualan digital ya. Alright. Oke, thank you Kak Gita. Dan satu lagi peran yang krusial ya. Ini juga jadi salah satu kunci bagaimana sesi live streaming itu bisa berjalan dengan baik ya. Yaitu ada di perannya Kak Vivi ya. Bagaimana dia memastikan penjadwalan, hostnya seperti apa gitu ya. Kemudian terlibat koordinasi juga dengan bagian-bagian yang lain. Kalau dari Kak Vivi, aktivitinya seperti apa sih Kak? Yang pastinya itu kita tiap awal bulan itu kita pasti tentuin dulu nih target untuk hostnya, untuk dari GMV ataupun barang apa yang mau di-push gitu, itu udah pasti ada. Dan nanti aku akan komunikasi dengan tim operation dari timnya Kalistia, terus aku bakal rekap semua brand, ya kan, semua brand kita kan banyak banget ya dari Win1, Win2 dan lainnya. Aku akan komunikasi kepada semua host kita, apa aja yang harus di-push, targetnya berapa gitu. Oke. KPI-nya seperti apa, nanti mereka akan jalanin sesuai dengan apa yang aku kasih. Oh, Jalannya I juga see. aku yang kasih. Oke. Oke. Nah, di sini kita udah dapat banyak pemahaman ya. Nah, salah satunya Kaneta juga kan nih salah satu yang penyuka gitu ya. Kalau belanja-belanja online gitu ya. Banyak juga Kaneta ini punya pertanyaan gitu ya. Langsung aja Kaneta. Tadi ada beberapa poin yang Kaneta ingin sampaikan gitu ya. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan baik untuk ditanyakan oleh langsung nih para pelakunya gitu ya. Oke, thank you ya Pak Jun. Mungkin
Kalau dari aku sendiri ya di sini sebagai host dan juga di sisi aku sebagai pembeli juga ya. Karena kan aku sendiri banyak banget ya join sesi live streaming gitu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang aku penasaran gitu, kayak balik layarnya itu seperti apa. Mungkin aku ingin tanya sih lebih ke pelakunya dulu kali ya, ke Kak Gita dulu ya. Mungkin selama menjalankan sesi live streaming kan live streaming itu views-nya itu bervariasi ya, kadang banyak, kadang sedikit. Iya, betul. Iya kan. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya lagi banyak nih, pasti banyak juga nih teman-teman yang join ke live streaming dan penasaran dengan produknya. Tentu komennya itu nggak habis-habis gitu. Kira-kira gimana ya cara Kak Gita untuk memanage kalau setiap komen itu benar-benar berhasil gitu loh Wah, di iya. review dan berhasil disampaikan gitu tanpa ada kemis satupun gitu. Kalau aku kebanyakan di live itu suruh mereka tunggu, Oh, gitu. suruh mereka sabar. Ah. Jadi apa ya, ibaratnya kayak kita juga kan ibaratnya lagi komunikasi dua arah juga kan sama viewers lagi ngeliat kita, jadi kita ajak ngobrol bener-bener kalau kita tuh lagi ngomong sama dia. Walaupun kita yang aku pegang lagi nge-spill produk lain, tapi tuh komen jalan terus kan. Kakak semuanya di sini tunggu dulu ya, jangan kemana-mana ya, aku spill produk satu dulu, nanti punya kamu aku spill juga, jadi jangan kemana-mana gitu. Oh gitu. Jadi biasanya berarti nunggu dulu nih satu, kayak istilahnya kita ngantri dulu gitu lah ya. Iya, betul. Terus setelah kalau misalnya udah selesai spill, baru nih kalau ada komen yang baru lagi muncul, Kak tadi ini belum di spill, baru di spill lagi Iya. kayak gitu ya. Oh, oke. Aku rasa sih nyaman ya, karena kondisinya aku juga sebagai user, kalau seandainya beli di di live streaming dicuekin tuh nggak enak gitu Iya, ya. betul. Tapi at least kalau seandainya kita udah di notice gitu ya kitanya juga nyaman juga gitu ya untuk mau nunggu mau sabar, karena pada dasarnya kan ya customer juga butuh attention gitu Iya, ya. betul. Wow. Jadi kita tahu nih ya latar belakang Kak Gita kalau seandainya di balik kamera itu seperti apa gitu ya. Oke. Saya ada satu pertanyaan deh Neta. Oh, apa itu? Kan salah satu kuncinya juga bagaimana memastikan stoknya tuh ada. Betul. Jangan sampai ini ada satu etalase gitu ya. Betul. Kita udah up kayak begitu ya, ternyata stoknya kosong. Nanti kan disappointed gitu ya. Kalau kayak gitu lebih ke Kalisti ya. Yes, betul. Oh, Oke. Kalau Kalisti dengan kondisi kayak gitu gimana sih Kak? Make sure-nya gitu. Oke, jadi pertama kita itu melakukan forecasting untuk stok biasanya 3 bulan jauh-jauh hari untuk 3 bulan ke depannya. Oke. Ya, kemudian kita akan lihat hot SKU mana, kita harus make sure dia stoknya enough. Kita ada formula tersendiri untuk hot SKU. Oke. Jadi kita udah ada template-nya, kemudian kita lihat juga previewsnya seperti apa. Nah, ketika didistribusikan kepada KOL, kemudian live streaming, kemudian tim operation yang campaign sendiri, itu sudah ada terbagi-bagi. Kemudian Oke. kadang kan ada sudden big order nih, yang mana kita nggak bisa antisipasi. Nah, kita lihat lagi apakah big order ini make sure bayarnya beneran mau big order atau tidak ada. Suka ada yang nanya, banyak banget yang mau beli, ini mau 100 pieces tapi ternyata nggak jadi. Oh. Padahal stoknya udah locking kayak gitu. Terus kayak ya sudah, berarti itu dialokasikan ke back to normal again. Seperti itu. Cukup kritikal ya kan Neta ya. Iya, ternyata Karena mungkin prosesnya harganya, promonya, betul. tiba-tiba mereka mau buy dengan kondisi yang banyak gitu ya. Itulah teman-teman yang mesti dipahami ya, bahwa perannya Kalisti juga cukup krusial juga ya. Di samping teman-teman yang lagi nge-host, dia juga mesti pastiin stoknya dan sebagainya. Kayak gitu. Dan ada additional information, kita juga sebenarnya ada stock safe, jadi stok cadangan, tapi iya. itu not easy to use because need another further analyze untuk bisa Oh. Kalau di live streaming itu kan ada etalase gitu ya. Itu manage by siapa? Host ya? Iya. Oh. Tapi arahan dari SPV juga, produk apa yang mau di-push sama operation juga sama. Karena semuanya Include ini juga, promosinya juga. iya. Kalau kayak gitu gimana tuh Kak Vivi? Kalau bisa biasanya dari tim operation itu mereka ada kirimin stok nih setiap hari gitu. Oke. Nah, aku bakal forward itu kepada host gitu. Oke. Mereka bakal sebelum memulai live, mereka bakal cek dulu etalase apakah ada stok yang kosong. Kalau misalnya stok kosong, mereka harus take out dari etalase. Oke. Kalau enggak, viewers masuk ke live mereka terus lihat kok barangnya kosong sih, padahal ini yang aku mau beli. Mereka jadi bimbang.
Tapi kalau misalnya kita take out, mereka bakal cari yang mendekati. Oke. Seperti itu. Oh jadi gitu ya Kak Neta ya. Berarti untuk pengaturan stoknya itu berbeda ya ketika live streaming sama stok yang ada di toko kita sendiri atau gimana biasanya? Sama. Oh sama kayak gitu. Oh oke. Berarti tentu koordinasi di balik layar di antara Kak Vivi dan juga Kak Listia itu banyak sekali ya. Harus tahu kondisi terupdate dari semua produk yang akan di live gitu ya. Ya kalau seandainya tidak ada kerjasama yang baik ya tentu live streamingnya justru malah jadi kondisi yang kualitasnya kurang gitu ya. Betul. Artinya kita ngundang customer supaya coba produk kita, beli produk kita, tapi mereka ujungnya disappointed gitu ya. Malah kecewa gitu dan kesel gitu ya. Oke. Dan ini ya teman-teman, jadi dalam podcast ini kita jadi banyak tahu gitu ya. Peran di balik layar teman-teman online retail seperti itu. So tentu kan setiap customer tadi yang dibilang Kaneta itu beda-beda ya, viewersnya tuh beda-beda gitu ya. Dari sisi dari sisi Kak Gita dulu deh ya. Ada gak sih kondisi-kondisi yang memang spesial unik gitu ya, yang kakak pernah tanganin? Ada. Kayak apa Banyak. itu? Mungkin yang paling unik kali ya, yang recently deh, yang paling unik gitu apa? Ada satu viewers waktu itu, kebetulan live lagi ramai kondisinya. Haha. Jadi pertanyaan masuk terus. Oke. Tapi saya tetap pegang, saya host di situ. Apapun yang mau saya spill, saya yang atur gitu ya. Oke. Jadi kalau saya di live itu prinsipnya scroll dari yang paling atas komen. Jadi nggak bakal ada yang ketinggalan. Semuanya yang antri nggak bakal kecewa, insya Allah gitu ya. Betul. Terus ada satu viewers yang kayak kesannya mungkin ngerusuh ya. Kak, spill dong nomor 7. Terus, iya sebentar ya, sabar ya. Nanti aku scroll dari yang paling atas, komennya siapa dulu, nanti aku spill. Nomor 7 dulu dong. Terus saya mau check out nih. Terus, iya sabar ya kak, yang lain juga dari tadi udah pada nunggu nih. Kakaknya sabar kan baru datang, kataku gitu ya. Terus kata viewersnya, nomor 7, saya juga saya juga nonton live sambil kerja ini, buruan di-spillin. Gak bisa gitu kakak. Maaf ya, nggak bisa gitu kakak, kan dari tadi juga udah banyak yang tunggu. Kakaknya juga boleh tunggu sebentar, nanti nomor 7 juga aku spill. Terus berujung alah nggak becus banget sih jadi host, udahlah nggak usah belanja di sini. Ujungnya aku dikata-katain. Ujungnya aku dikata-katain. Ketika ke dalam komen gitu ya. Diketik dalam komen dan kata-katanya juga lumayan kasar. Wow. Terus gimana tuh Terus, kayak perasaan moodnya? Dengan baca seperti itu, karena di situ kan viewersnya lagi banyak kebetulan. Terus yang lain juga pada baca itu komen-komenan si manusia satu itu ya. Terus terus akhirnya saya cuman diam sebentar, senyum. Yaudah kita lanjut jualan lagi ya guys. Itu komen mulai pada datang. Udah kak biarin aja kak. Katanya udah kak fokus jualan aja kak. Udah biarin aja, itu mah orang gak jelas gitu-gitu. Oh Langsung justru banyak yang viewers yang lain malah ini ya, malah Simpati, mengabaikan ya. iya, Ya. heeh. Karena secara nggak langsung ya, kalau misalnya lagi sesi live itu pasti ada beberapa viewers yang viewers setia gitu nggak sih? Ada nggak sih? Iya, Kak? ada. Kadang ada ya. Jadi Ada ya? kayak secara nggak langsung tuh terasa kita temenan gitu, ada Iya. jalinannya. Jadi ketika memang ada komen-komen yang tidak baik, tidak mendukung operasional host, pasti akan dibantu juga. Iya, kan betul sama banget. viewers. By the way sejauh ini platform kita apa aja sih untuk live streaming ya khususnya? Kita ada semua brand, kita ada di Live Vinci. Jadi Oh. ada Robot, Samono, Bombox, Vivan, Akom, itu Garment, semua ya? kita semua ada live. Oh, wah itu menarik kayaknya ya. Iya. Itu gimana kak manage jadwal sama tadi kalau kondisi kayak kak kita gitu ya? Psikisnya kan ini ya keganggu gitu ya. Biasanya sebelum mereka join di kita, aku ada kasih buku panduan. Oh. Kalau misalkan ada ketemu customer yang seperti itu, gimana kita harus berbuat apa? Oh. Misalkan tenangkan diri dulu, senyum dulu, terus kita udah kasih tahu pasti ada yang membela kamu. Karena apa? Brand kita itu benar-benar brand yang bagus. Udah Oke. dapat super brand banyak banget ya kan. Oke. Dan juga pasti banyak yang repeat order Ya. customer kita. Jadi pasti banyak yang membela kita juga. Mereka pasti udah tahu, enggak kok barang yang dijual sama host ini udah bener bagus gitu. Oke. Hostnya itu kalau seperti yang kita bilang dari awal sampai akhir, viewers yang di depan-depan itu pasti akan membela juga. Iya, aku juga udah nunggu. Kayak kok. kejadian tadi ya. Iya, aku juga udah nunggu kok gitu. Oke. Jadi kakak yang etalase 7 juga tunggu sebentar gitu. Pasti ada seperti itunya. Oh, ya itu salah satu poin ya. Kalau kita live di kondisi yang baik, betul.
itu sebetulnya yang ngedukung juga banyak gitu ya. Benar. Tapi kebalikannya negatifnya kalau kitanya kurang profesional, ya itu ngebentuk image juga. Tapi pernah gak sih Kak Vivi pernah ngalamin di kondisi di mana ada salah satu host yang memang nggak kuat? Kadang kan terutama perempuan ya, kalau dengan ucapan, walaupun tuh hanya chat gitu ya, sampai ke bawah perasaan gitu Kak. Ya biasanya itu kalau misalkan sampai kata-katanya itu udah kayak gak sopan pakai banget, Ya. kita biasanya blokir. Gitu ya. Blokir customernya, karena walaupun kita udah apa ya, kan kalau misalkan di Shopee itu bisa disetting nih, kalau dia Oke. keluarin kata-kata yang gak sopan bisa munculnya itu yang bintang ya. Bintang kayak gitu, cuman dia masih terus menerus bahasanya itu dia ganti, Pakai misalkan huruf diganti lain. pakai huruf, misalkan A-nya diganti jadi 4 atau apa gitu, tapi tetap muncul di kita kelihatan. Nah, kita untuk menjaga itu, kita screenshot dulu nih apa yang dikata sama si customer ini, untuk kalau misalkan Shopee itu komplain ke kita, kenapa kamu blokir customer ini, kita ada buktinya. Memang dari viewersnya itu gak sopan duluan. Oh, Kita- bisa jadi juga mungkin belum tentu semua customer ya. Dalam tanda kutip ada juga oknum-oknum yang memang mau masuk di situ dan Betul. niatnya nggak bagus gitu ya. Karena kita satu sesi live aja ribuan orang yang nonton, keluar masuk ada ribuan orang, jadi benar-benar mereka itu komunikasinya sama ribuan orang juga gitu. Wow, Mm-mm. lumayan ya. Skalanya besar banget ya. Skalanya besar. Dan ya again ya, itu bukan sesuatu yang mudah gitu ngadepin semuanya. Kayak gitu. Kita ketemu satu karyawan sehari aja tuh kayaknya udah kenyang gitu ya. Betul. Ini 1000 loh, 1000 customer gitu ya. Nah, tadi Kak Vivi bilang ya, ternyata kita punya live streaming itu kategorinya banyak gitu ya. Kalau Kak Listi manage stok sebegitu banyak kategori gimana itu? Pusing mau mulai. Jadi saya kan handle 4 brand. Tentunya dengan ratusan produk itu, bahkan kalau di total bisa ribuan, kita Oke. short up dulu. Kita harus fokus ke hot product dulu masing-masing brand. Oh, oke. Hot product dulu diselesaikan, kemudian next ada level 1 dan level 2 produk. Dari situ kita fokuskan lagi untuk planning Oke. stok dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah new product. On you ya. Ya, jadi untuk yang so-so product already have another formula yang mana tidak harus dispesialkan. Oh, oke. Jadi untuk basicnya seperti itu. Kalau hal-hal kayak begitu melibatkan bagian apa aja sih? Kalau itu melibatkan product manager, Product manager. kemudian SCM itu supply chain planning Oke. team, kemudian manager juga. Kalau tadi kan dikatakan ada produk hot dan sebagainya gitu. Yes. Itu kalau koordinasi dengan host, katakan timnya Kak Vivi itu kayak gimana? Nah, biasanya kita ada template nih tiap bulan yang tadi Vivi udah bilang, untuk fokus SKU-nya akan ada apa aja, kemudian di situ ada stok targetnya yang seperti apa, kemudian kita koordinasikan bagaimana untuk mempromosikannya. Entah kita akan bundling, entah kita akan push di ads-nya dan lain sebagainya. Kak Vivi boleh di-spill ya, kalau secara kuantitas satu sesi live streaming itu bisa berapa kuantitas sih produk yang keluar gitu ya? Itu tergantung brand juga ya. Iya, iya. Kalau misalkan untuk brand robot itu bisa ratusan paket. Wow. Ya, bisa Wow. ratusan paket. Nah, kalau kita sebut ini deh, angka paling tinggi itu kita pernah capai ya di 11.11 itu di 3 jam doang, di jam subuhnya itu kita sampai 100 juta nominalnya. Wow. 3 jam doang. 1 juta guys, bayangin tuh berapa customer gitu kan. Karena biasanya kalau satu produk tuh bisa aja 1:5 ya. Yang nanya produknya cuma satu tapi bisa 5 customer gitu ya. Dan yang tercipta transaksi itu bisa sampai 1 juta. Wow, itu amazing banget sih ya. Banget. Kayak gitu. Tadi bilang 11.11 gitu ya. Ya, Nah, ini 100 kan juta. kebetulan momennya momen mau lebaran gitu ya. Ramadan ya. Apa yang spesial? Mungkin saya minta jelasin dari Kak Gita dulu deh. Kalau apa namanya mau mendekati Lebaran atau bulan puasa ini emang yang paling dicari orang-orang tuh emang brand Samono kayaknya. Sama Karena ya. ibu-ibu banyak cari Betul, betul. chopper. Fansnya ibu-ibu ya? Iya. Banyak Oke. cari oven Oke. buat apa namanya bikin kue, ya Oh, gitu. oke. Terus yang baru aku telah lagi di live stream itu banyak customer aku cari produk buat THR karyawan. Oh,
buat hampers. gitu ya? Oh iya betul. Jadi mereka kadang Dibikinin beli package borongan, gitu ya sama iya. mereka ya. Beli Oh. borongan, Kak aku udah check out chopper beruang 20 pieces. Wow. Kak aku udah check out panci listrik 15. Kak check out banyak banget buat apa? Iya nih buat bagi-bagi THR karyawan katanya gitu. Oh, jadi ngobrol-ngobrol juga gitu ya, biar lebih dekat. Iya, gitu. semua betah. Jadi yang lain jadi kalau kita hangat kayak gitu komunikasinya, yang lain ikutan nimbrung, pada pengen nimbrung, banyak komen, banyak traffic. Oh, gitu. Mereka kalau transaksi host itu bisa lihat gak sih Kak Bibi? Misal gini saya tanya tentang di satu etalase produk gitu ya. Sampai dengan proses dia transaksi itu host tuh bisa lihat. Bisa. Oh, bisa Dia lihat masuk ya? ke keranjang aja kita udah bisa lihat. Oh ya? Kita bisa lihat, wah ini masuk ke keranjang itu misalkan yang tadi dibilang chopper berong itu. Ah. Banyak nih yang masuk ke keranjang misalnya sampai ratusan gitu. Tapi Ah. yang udah berhasil payment mungkin cuma 50 gitu. Nah, kita push buat mereka Oh. untuk check out payment gitu. Makanya tadi kita bilang dia beli 20 pun sebetulnya dia tahu ya. Benar. Kalisti pernah gak dapat info dari host pada saat sesi gitu ya? Ada orang tuh langsung beli tuh dalam jumlah yang banyak. Ada banget. Ada ya? Tapi juga ini kan biasanya dari host info, Iya. kemudian dari CS akan bantu follow up juga. Nah, kadang di belakang layar nih dia ada komen, cepetan kirim atau saya bilang kamu kena azab. Astaga. Ada Sampai gitu ya? Ada. Kemudian ya kita harus follow up itu by the time. Sampai Supaya- seberapa banyak waktu itu? 200 piece ada Wow. dalam sekali check out. Wow. Pada sesi live streaming. Pada sesi live streaming, tapi dia langsung di-handle sama CS gitu. Oh, gitu. Karena pada saat live streaming itu customer nggak bisa check out banyak karena ongkirnya itu mahal Maksimal banget. quantity ya. Oh, gitu. Oh, berarti kalau yang di live streaming itu pasti yang check out kayak ya kuantitinya 1 sampai 5 gitu, Iya, yang masih kecil-kecil ya. Berarti itu manajemen kayak semacam promosi. Kalau kayak gitu gimana sih Kak Vivi? Mungkin bisa dikasih ini ya, apa namanya? Explain gitu ya ke teman-teman kita seperti apa sih manajemennya? Jadi kalau misalkan ada yang mau beli banyak nih, Ya. misalkan dia langsung bilang, Kak Gita aku mau beli banyak nih gitu, gimana ya caranya ya? Soalnya di live itu aku cuma bisa beli 5 Ya. dan juga ongkirnya mahal banget. Nah, Kak Gita itu bakal oper ini kepada tim customer service kita. Oke. Nah, dia kaliin customer service kita bakal follow up, Kak mau beli berapa ya? Terus dia bakal kita bahas harga, kasih kalau misalkan dia ambil kuantitinya bener banyak banget, kita bisa kasih special price gitu. Oh. Nah, dan juga untuk special price-nya itu kita udah pasti komunikasi sama operation juga gitu untuk kasih harga Oh berarti ke berapa. timnya Kalisti gitu ya? Kita bakal di belakang itu kita semuanya itu kerja bareng. Oh. Kadang dari product manager itu juga, oh ini kalau big order kayak gini bisa nih dikasih tambahan special hadiah free gift. Wow, kayak gitu ya? Benar. Jadi nggak selain spesial harga, kita bisa juga kasihnya free gift gitu. Ah. Nah, habis itu udah diproses sama tim gudang, udah dikirim ke customer. Oh. Berarti kalau dari segi operationnya ya cara maintain customer kayak gitu ya, ngasih-ngasih promo, ngasih-ngasih gift gitu. Itu ya teman-teman, jadi kalau beli jangan 1-2 gitu ya, 50, 100 gitu kalau mau dapat hadiah lebih gitu ya. Tuh. Oke. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang memang banyak ditanyakan juga ya. Kalau kalian di industri live streaming atau online retail gitu ya, challenge terbesarnya apa sih? Mungkin dari Kak Gita dulu ya. Challenge terbesarnya itu Dia sampai tarik nafas loh. Bener-bener bisa ya. challenge terbesarnya kalau targetnya meningkat, Oke. target bulanannya meningkat, tapi kondisi pasar di analisis sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Targetnya naik, kondisinya tidak baik-baik Iya, saja. betul. Kalau boleh tahu nih, biasanya apa sih yang menyebabkan kondisi pasar itu kayak kurang baik-baik aja gitu? Oh iya bagus. Event kayaknya sih. Mungkin kalau misalnya kebanyakan yang aku lihat tuh dari event kayak misalnya mendekati hari raya seperti ini, kebutuhan orang kan beda-beda. Nggak selalu orang mau beli elektronik atau nggak selalu orang mau beli produk-produk yang kita jual gitu. Mereka juga punya kebutuhan lain di event tertentu, kayak misalnya lebaran biasanya orang beli baju, beli kue gitu. Jadi biaya mereka yang harusnya mungkin memang mereka punya wishlist untuk membeli suatu produk elektronik, tapi dikesampingkan dulu untuk membeli sesuatu yang lebih penting pada eventnya gitu. Oh. Betul.
Jadi walaupun memang produk yang kita jual itu dipakai sehari-hari, tapi ternyata kalau ada event-event tertentu itu bisa jadi seasonal juga kayak gitu ya. Berarti justru di momen mau Lebaran ini ya lagi naik-naiknya dong ya pasar untuk Samono. Samono harusnya ya. Targetnya yang penting juga udah naik. Tapi bisa lah ya, karena tadi juga ibu-ibu mulai beli perkakas nih buat gimana. Kayaknya buat ini nggak sih kayak bikin kue segala macam, jadi Iya. cocok gitu sama produk lain. Ada. Kan mereka juga punya kalau nggak salah ada oven Iya, ya. gitu. Kayak gitu. Coba salah satu best produk kita. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang mesti kita ketahui ya, Samono itu salah satu merek ya yang menciptakan kualitas produk bagus tapi harganya sangat terjangkau. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya buat ibu-ibu kayak gitu ya yang memiliki apa namanya keterbatasan gitu ya dalam waktu dan sebagainya, pakai Samono, simple, efisien dan juga tentunya ekonomis. Boleh dong kita kasih plus dong. Oke, kalau dari sisi Kak Vivi, apa big challenge-nya? Dan tentunya udah pasti target. Semuanya itu udah pasti target. Dan juga tim operasinya mungkin kita targetnya itu benar-benar sama ya. Karena setiap perusahaan pasti maunya itu per bulannya itu meningkat. Of Betul. course. Pasti Betul. ya kan. Nah jadi setiap bulan itu udah pasti meningkat. Walaupun kamu di bulan sepi ataupun bulan yang gak ada event, tetap harus ada peningkatan. Jadi kita harus memikirkan caranya gitu. Promonya seperti apa untuk menarik lebih banyak customer gitu. Oh, big challenge. Target. Tapi don't itu buat yang sebelah saya. So, apa kali sih? Big challenge-nya apa sih? Tarik nafas yang dalam juga nih. Oke, jadi untuk sisi operation pertama semua sepertinya sama target. Kedua, kalau kita perdalam dari sisi operation adalah terutama brand Vivan ya. Ya. Vivan itu sekarang lagi growing banget. Yes. Nah, new produknya itu luar biasa. Saya sampai speechless karena ketika dikirim PDF-nya Huh? 100 products Wow. only for quarter 1 aja. Wow. Ya, dan itu harus mengalokasikan bagaimana kita quickly, rapidly untuk growing untuk new product. Karena sebetulnya new product ini adalah kesempatan untuk kita brand itu berkembang lebih. Ya, Tanpa adanya inovasi new product pasti kita akan so-so aja. Ya. Ya, itu tantangan terbesar sih untuk gimana kita growing rapidly for new product. Iya, karena nyambung semua ya. Betul. Digital marketingnya nyambung, belum lagi kita punya influencer dan yang lain-lainnya itu nyambung semua gitu ya. Bisa dibayangkan kalau manajemen stoknya nggak bagus gitu, dan itu di kondisi kita lagi apa namanya showing pertama kali ini produk kita, menjadi hal-hal yang kritikal. Oke, kita bicara tentang produk ya. Sejauh ini gitu ya, ada nggak sih kesan di produk tertentu yang dari versi masing-masing ya? Mungkin saya mulai dari Kak Vivi dulu deh. Apa yang paling berkesan dari produk tertentu yang kita miliki? Dan itu kenapa? Batasan dari produk kita. Oh. Lebih tepatnya produk itu apa, mereknya apa, dan mengapa itu berkesan buat Kak Vivi? Tuh. Produk kita tuh sebenarnya sih udah pada bagus-bagus sih gitu. Oke. Dan juga mungkin batasannya itu ada yang mungkin mirip sama kompetitor. Oke. Nah, kemudian perusahaan kita kan resmi ya. Oke. Jadi udah semuanya bayar pajak dari bea cukai dan lain-lain gitu. Jadi udah tentu barang kita itu mahal. Ya kan. Sedangkan punya kompetitor tuh mungkin kita nggak tahu, mungkin mereka nggak resmi atau gimana gitu. Jadi mungkin harganya itu di under kita. Itu juga jadi batasan ataupun challenge buat kita untuk menangin mereka gitu. Oke. Ada nggak produk tertentu gitu yang membuat Kak Vivi itu berkesan karena mungkin ada behind story di belakangnya kayak gitu? Kalau tadi kan salah satu contoh Kalisi bilang ada salah satu produk yang sekali live streaming tuh dia langsung 200 unit gitu ya. Kalau dari sisi Kak Vivi ada nggak? Produk yang berkesan. Produk kita yang berkesan itu udah pasti produk Samono kita yang beruang utuh ya. Itu Oh ya? sekali masuk itu udah langsung, karena dia bisa buat empasi juga. Oh. Jadi banyak yang butuh, dan dia itu nilai jualnya itu bagus banget. Kacanya itu kita ketok-ketok aja dia nggak rusak. Oh. Iya, jadi sekali kita promoin itu pasti banyak yang cek itu. Oh, itu karena kualitasnya ya. Benar, kualitasnya bagus banget.
Artinya kalau seandainya kita melihat kita yang menjual aja kualitasnya udah bagus, confident pasti tentu akan lebih tinggi kan? Betul. Kayak begitu. Kalau dari Kak Gita, Produk yang berkesan ya. Kalau berkesan mungkin lebih ke pengalaman aku aja ya, pernah ngalamin apa nih sama produk ini, setrika uap. oh kenapa ya itu? Oh kena gitu. Oh pas lagi demoinnya gitu ya. Oh. Jadi dulu pas awal-awal jualan di Samono, pas awal-awal baru mulai kerja di Hook juga, Oke. itu kan demoin produk itu sebisa mungkin, serelate mungkin sama apa namanya kebutuhan ibu rumah tangga sehari-hari kan. Ya. Banyak yang belum tahu setrika uap, Ya. cara penggunaannya seperti apa, terus pengoperasiannya gitu-gitu. Akhirnya aku tunjukin di saat itu nggak ada apapun yang bisa aku setrika kan. Oke. Akhirnya dengan polosnya mungkin ya, Eh, jilbab yang lagi kupakai ini ku setrika depan kamera. terus? Ku pakai depan kamera tanpa sadar, setrika uap kan itu pakainya dari jarak jauh ya. Iya. Jadi uapnya kena ke kain. Terus meleng sambil begini sambil ngomong ke kamera, itu nggak tahu setrika uap udah nempel di sini. Astaga. Gitu. Terus komennya gimana tuh? Kakak itu Terus setrikanya. aku cuma nggak ada yang engeh, cuman Oh, iya. akunya doang yang engeh. Aduh panas. Udah ya guys ya. Udah ya cukup prakteknya sampai sini aja ya gitu. Dia nggak terasa lagi live streaming ngomong Iya. enak, nggak tahu ada masalah gitu. Kadang memang ada aja ya kayak event-event yang nggak kita sangka gitu terjadi ketika live streaming gitu. Paling cara penanganannya aja. Penanganannya aja. Kalau Untuk orangnya Kak, check out. orangnya check out. check Untuk out. orangnya check out. Oh. Terus yang bikin lega nggak apa-apa, dia udah biarin. Bayar juga ya. Iya. Udah apa namanya udah kena gitu ya. Kalau dari Kalisti, produk apa yang paling berkesan? Tentunya jam tangan Vivan VWF 16 yang ada sholat remindernya. Wah. Jadi- jelaskan ya. jadi- Kenapa? Dia sangat unik. Kenapa? Karena kita kan mostly Indonesian people are Muslim, right? Yep. Kemudian dari produk innovation kita pengen punya segmentasinya adalah orang Muslim. Ya. Kemudian sekarang ini lagi sesi Ramadan. Yes. Kemudian sepertinya bagus nih kalau ada pengingat sholatnya, ada Oh. juga untuk bertasbihnya juga. Yes. Nah, jadi itu sangat unik banget nih dibanding kompetitor yang lain. Dan sekarang dia masuk kategori new product dan kita sedang highly push. Wow. Ini nih teman-teman yang mungkin banyak belum tahu ya. Karena kalau kita bicara smartwatch ya ujung-ujungnya kan semua tentang sport gitu ya. Iya. Tapi salah satu yang tadi Kak Listi sampaikan itu informatif banget gitu ya. Nanti saya mau coba itu. Boleh, boleh banget. Oke, Kak Neta, jadi kita udah banyak ya dapat hal-hal yang mungkin banyak kita belum ketahui ya Benar. dari teman-teman online ini gitu ya. So selanjutnya gitu ya. Tadi kan Kak Neta ada beberapa pertanyaan ya. Betul. Mungkin boleh langsung disampaikan Kak Neta. Ya, udah ketahan-tahan nih dari tadi. Mau nanya soal tadi kan kita sempat mention sedikit-sedikit lah tentang udah mendekati bulan Ramadan gitu kan. Jadi Ya. pasti banyak persiapan yang mungkin berbeda dengan hari-hari sebelumnya gitu ya. Ya. Mungkin dari segi tadi segi GVV deh, mungkin dari GVV dulu. Karena GVV kan di sini nge-manage nggak hanya host live streaming tapi juga teman-teman KOL juga ya. Nah, kalau dari segi KOL nih yang belum kita bahas, mungkin ada nggak segmentasi KOL tertentu yang kita reach untuk fokus pada bulan Ramadan ini gitu, seperti apa? Tentunya bulan Ramadan kan banyak yang mau pulang kampung gitu kan. Nah, biasanya itu kita pasti cari KOL-nya itu yang mungkin dia jualnya elektronik gitu. Jadi dia jual elektronik. Terspesialisasi berarti ya. Benar. Oke. Dan juga semuanya itu berhubungan. Elektronik Oke. itu untuk teman-teman yang mau pulang kampung dia bisa bawa barang elektronik kita. Kita ada clothing yang bisa naik ke pesawat gitu ya kan. Kita bisa temanin pulang kampungnya dia. Kemudian kalau yang Samono kita bisa buat masak-masak di rumah, itu semuanya bisa gitu. Benar. Dan juga kita ada bombox ya. Ya. Yang lebih ke barang pelan gitu biar rumah dia lebih bersih. Ada playmat juga untuk Oke. tamu duduk itu di situ itu semuanya bagus banget. Oh. Memang untuk ini berarti brand-brand kita itu semuanya masih sangat relate ya dengan momen Lebaran ini ya, Dengan masing-masing keluarga, betul. Iya, dengan keluarga masing-masing punya fungsi dan perannya sendiri gitu ya. Baik. By the way, sebentar lagi kan Lebaran ya. Ini cara kalian manage gitu ya, sesi live streamingnya bagaimana,
stok kayak gimana? Karena kan yang namanya Lebaran ada hari-hari tertentu yang akan diperpanjang gitu ya. Itu kayak gimana sih, mungkin boleh di-sharing ya? Terutama yang krusial nih di stok nih ya. Betul. Itu gimana Kak Listia? Jadi seperti yang sudah-sudah. Oke. Kalau mau mendekati Lebaran, dia adalah big festive month. Oke. Nah, jadi dia harus ada spesialisasi formula yang mana requestnya akan meningkat lebih dari bulan-bulan biasanya. Dan itu sudah sejak bulan Januari di prepare. Oh, artinya udah ada forecasting tersendiri ya? Betul. Oh. Karena kalau Lebaran mungkin di bea cukainya atau mananya itu libur Pak. Jadi kita udah harus prepare lebih banyak stoknya gitu untuk menghindar kalau misalkan stok habis gitu. Tapi biasanya kalau hari H, Lebaran tuh biasanya 2 hari ya. Itu tetap ada live streaming? Ada, Tetap ada ya? tetap ada. Oh. Jadi oke. kita menemani dari sebelum, sesudah ataupun hari hanya kita temani. Tuh guys ya, dipastiin aja ya. Kita akan selalu ada gitu ya. Even itu Lebaran pun gitu ya. Benar sekali. Oke. Kemudian saya juga suka amatin ya. Karena kami kan di ESL ya, teman-teman. Kadang-kadang teman-teman tuh bisa sampai malam kayak begitu ya. Iya. Kadang-kadang saya perhatiin juga tanggal-tanggal tuh identik buat promo ya. 10-10, 11-11, 12-12. Benar, tanggal kembarnya gitu. Itu bisa diceritain nggak sih prosesnya kayak apa sih dalam menentukan ya tadi yang saya bilang promo itu? Promo mungkin dari Kalistia, tanggal kembarnya kan dari Shopee itu mungkin ada kasih tahu Kalistia nih Kak, kita tanggal kembarnya ada promo ini gitu. Dari tim operation itu biasanya itu daftarin promonya gitu. Berarti dari apa namanya, dari platform pun gitu ya, mereka sebetulnya udah punya kalender tersendiri ya. Yes, Tinggal ya kita itu menyesuaikan. benar. Oke, good. Kami semakin ada bayangan gitu ya. So kalau di tempatnya Kak Listia, total tim yang ada di bawah Kak Listia ada berapa banyak sih? Ada berapa ya? 14 14 untuk 4 brands. untuk 4. Kalau Kak Gita, tandemnya ada berapa? Untuk Samono ya? 2. 2 ya? Satu brand 3 orang, berarti tandemnya 2. Oh. Kalau di Kak Vivi yang di timnya sendiri ada berapa banyak? 20. 20. 16 untuk hostnya, 4 orang itu kita ada KOL. Iya, betul. Oh, ada KOL-nya juga. Kak Vivi, boleh nih. Mungkin banyak teman-teman yang belum paham KOL itu apa ya. Mungkin boleh sedikit aja dijelasin. KOL itu apa sih, Kak? Jadi KOL itu sebenarnya sih dia kurang lebih sama kayak host gitu ya. Dia Oke. melakukan live streaming di rumah ataupun men-shooting video ataupun konten produk itu diposting di sosial media dia. Oh. Kemudian dia gantungin Shopee link shoppingnya, link keranjang kuningnya itu biar orang check outnya di situ. Jadi dia bisa dapat komisi dari brand, dari seller gitu. Oh. Jadi misalkan ada KOL si A gitu, nah dia jual barang Samono kita ataupun Vivan kita, dia syuting video ataupun bawa di live, nanti dia bisa dapat komisi dari kita. Seperti itu. Artinya itu bisa siapa aja ya? Misal saya punya follower misalnya 5 juta gitu ya. Saya bisa aja jadi KOL gitu ya. Bisa. Terus kalau seandainya ada transaksi, check out segala macem, itu bisa dapat komisi gitu ya. Benar. Tuh guys, boleh dicatat ya. Siapa aja yang punya follower 10 juta, 20 juta silakan ya. Walaupun followersnya dikit, sebenarnya mereka udah samping-sampingan untuk naikin followers Kayak gitu ya? syuting seperti itu. Jadi mereka hanya review produk kita, kemudian ajak untuk beli kayak gitu ya. Dan kalau ada transaksi dapat duit. Benar, Sesimpel itu. benar sekali. Wah, Dan sekarang dunia affiliate itu banyak sekali, banyak banget. banyak sekali ya. Benar. Tapi kita pernah nggak sih melibatin semacam mungkin influencer atau brand ambassador kayak gitu, pernah nggak sih di produk kita sendiri? Pernah. Pernah ya? Tentunya Samono kita dulu pernah sama Kak Juan ya. Oh itu kakak saya. Juna. Ya itu Juna, kakak saya. maaf. Cuma beda nasib ya guys. Ya. Ya. Terus kemudian kalau misalkan kita lagi ini sih mau kerjasama dengan Sarwenda. Sawenda, Ya, itu cuman- kakak saya juga yang perempuan. Cuma ini masih planning gitu, tapi kita udah Oke. mau ajak kerjasama dengan Sarwenda. Kita nanti dia promosiin barang kita pakai akun Sarwenda yang langsung. Wow. Benar. Dan tentunya kita udah pernah sama yang sebelumnya itu ada toko Mama Gigi, kita udah Oh, iya, pernah iya, juga. iya. Benar sekali. Banyak juga ya Iya. yang join sama kita ya. Tapi saya penasaran sih Kak. Tadi kan sempat di-mention mereka akan live di akun sendiri ya. Pernah nggak mereka diajak untuk live di akun kita atau mungkin bareng hostnya? Kolaborasi gitu Pernah ya. nggak? Iya, kolaborasi di akun kita.
belum pernah, tapi kita ada planning untuk ajak kerjasama dengan kita. Salah satunya itu yang Sarwenda itu. Oke. Mungkin Belum ini ya, belum jalan ya. Sedang kita juga ada lagi kerjasama dengan MC yang lain. Oke. Jadi kita bakal mereka itu MC-nya itu banyak artis-artis gitu. Jadi kayak ada Jordi Onsu dan lain-lainnya itu kita Jordi bakal, Onsu. iya kita bakal ajak untuk kerjasama juga. Oke, kita udah banyak bahas, tapi waktu juga yang membatasi kita, teman-teman semuanya. Nah, kakak-kakak yang di samping ini jam terbangnya cukup banyak gitu ya. Karena ini momennya juga momen sedang peak hours seperti itu. Kita udah seneng banget bisa ditemenin, bisa ngobrol banyak. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk kita diskusi lebih banyak lagi ya Kaneta ya. Dan juga boleh juga nanti kita kita ajak teman-teman yang lain juga ya, dari brand lain kayak begitu ya. Kemudian juga saya penasaran, sebetulnya saya mau ajak juga mereka yang ada di belakang layar, kayak contoh misalnya tim delivery-nya tuh kayak apa sih, kayak gitu ya. Kemudian tim after sales-nya kayak apa sih, warehouse-nya seperti apa sih, kayak gitu ya. Mudah-mudahan ada satu episode lagi ya yang tentunya akan kita bahas lebih dalam lagi. So, sebelum ditutup ya teman-teman semuanya, apa yang ingin disampaikan untuk para customer kita, untuk para employee kita khususnya, mungkin dari Kalisi dulu. Mungkin kalau dari customer boleh kali kasih rekomendasi produk Yes, nih, yes. apa nih Boleh yang banget. cocok untuk masa-masa Lebaran, Oke, Ramadan. untuk teman-teman di masa lebaran ini, kalian pasti tentunya ketika mudik butuh power bank. Nah, kita ada power bank Vivan W05, power bank tipis tapi dayanya oke. Wah, kasih plus dong. Jadi pengen beli nih Jadi ya pengen beli rasanya. nih ya. Pengen beli. Kalau Kak Gita, Kalau aku pesan ke customer ya. mhm. Kalau untuk customer jangan lupa check out produk-produk Samono karena produk-produk Samono pastinya sangat-sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang bagus tapi harganya terjangkau. Wah. Dari Kak Vivi, apa pesannya? Mungkin bisa buat ke customer atau buat ke tim atau ke ke pihak Win? Kalau buat ke tim sendiri udah pasti semangat untuk kejar target ya. Udah pasti itu ya yang utamanya, kita harus kejar target gitu ya. Kemudian semangat juga untuk menjalankan ibadah puasanya gitu ya. Kedepannya itu mungkin kalau aku ke customer itu sering-sering lihat barang-barang Wook Group. Kita banyak banget ya, termasuk powerbank yang tadi disebutin, ya smartwatch, kemudian alat masak-masak. Kita juga ada TWS dan lain-lain juga gitu. Dan juga TWS kita itu banyak macam, gak cuma satu macam yang mungkin headphone atau gimana, kita banyak macam. Jadi boleh pantau aja sama Wook Group kita ada barangnya apa aja gitu, itu bisa dilihat-lihat. Oke, kita kasih applause. Oke teman-teman, tanpa terasa waktu juga yang membatasi kita. Nantikan episode We Hope selanjutnya ya. Saya dengan Junaidi yang bertindak sebagai host kali ini dan juga ditemani oleh Ferneta, ya mungkin kita izin pamit undur diri. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi.